asa mangihut Tuhan auto gohiro aku ingani so nang diho Tuhan toguma Tuhan toguma gohiro aku ingani awo so nang diho Shalom, selamat pagi semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada satu hari ini, ada baiknya kita akan dibekali dengan firman Tuhan yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, Tuhan Allah kami yang memiliki dan empunya kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami masih boleh merasakan kehidupan yang daripadamu, membangunkan kami dan mengizinkan kami Tuhan untuk menjalani dan melanjutkan hari-hari kami dalam keadaan sehat dengan kekuatan baru yang daripadamu Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menyertai kami. Dan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami pada satu hari ini, Bapa, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, serta firman-Mu itu dapat menjadi pegangan dan pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, nas renungan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 9, demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin gambaran ini sudah sering kita lihat di sosial media, bahwasanya ada satu orang dewasa yang berjumpa dengan seorang dokter. Dokter ini mengatakan dan berbicara kepadanya, "Bapak adalah seorang pendeta?" "Benar," jawab si bapak tadi. Kemudian si dokter bertanya kepada pendeta tersebut, "Pak pendeta, saya tidak percaya bahwa Allah atau Yesus itu ada di dunia ini." Kemudian pendeta menjawab, "Mengapa?" Bapak dokter mengatakan demikian. Kemudian si dokter menjawab kembali, "Iya, kalau memang Allah ada di dunia ini, sesungguhnya Allah yang penuh kuasa itu tidak akan membiarkan umat manusia merasakan sakit, merasakan kepedihan, merasakan hal-hal yang mungkin tidak disukai oleh umat manusia." Kemudian si bapak pendeta hanya diam saja dan si dokter melanjutkan untuk memeriksa si pendeta. Setelah keluar dari rumah sakit, si pendeta ini melihat ada orang terpinggir
yang sudah sakit-sakitan, terbaring di pinggir jalan, kemudian membawa orang pinggiran ini masuk ke rumah sakit dan menjumpai si dokter tadi. Kemudian si pendeta mengatakan, "Pak dokter, saya tidak percaya bahwasanya pekerjaan Anda itu ada di dunia ini." Kemudian si dokter mengatakan, "Mengapa Bapak berbicara demikian, mengatakan demikian? Saya sudah memeriksa Bapak, saya sudah mengobati Bapak, dan Bapak sudah melihat banyak orang yang datang ke sini hanya untuk memeriksa kesehatan." Kemudian si pendeta menjawab, "Iya, saya tidak percaya ada dokter di dunia ini. Karena kalau ada dokter, tidak mungkin orang terpinggir ini merasakan kesakitan, merasakan kepedihan, merasakan hal-hal yang tidak disukai oleh dirinya sendiri." Kemudian si dokter menjawab, "Wajar saja dia merasakan demikian karena dia tidak datang kepada saya. Dia tidak datang mendaftarkan dirinya ke rumah sakit ini untuk diperiksa kesehatannya." Maka si pendeta pun mengatakan, "Benar, begitu juga dengan Yesus. Ketika kita tidak datang kepadanya, maka kepedihan, kesakitan yang kita rasakan itu akan terasa berat dan tidak ada yang mampu mengobati. Tetapi ketika kita sudah datang kepada Yesus, maka setiap kesakitan, kepedihan, dan pergumulan yang mungkin kita rasakan di tengah-tengah dunia ini, Yesus akan mengobatinya dan memberikan kelegaan bagi kita." Bapak Ibu, dari cerita tersebut, apakah menunjukkan bahwa Allah itu mengasihi kita atau tidak? Tentu Allah itu sangat mengasihi manusia. Tidak pandang bulu, tidak pandang status. Allah mengasihi seluruh umat manusia. Tetapi apa yang menjadi kendala? Yaitu kedatangan kita, penyerahan diri kita kepada Allah. Itu tidak ada. Ketika kita merasakan sakit, pergumulan, tantangan yang berat, kita tidak langsung datang kepada Allah. Padahal Allah sendiri mengutus Yesus Kristus, memberikan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia ini, untuk menyelamatkan kita umat manusia, memberikan kelegaan, memberi pengampunan, dan memberikan keselamatan bagi kita. Allah menurunkan derajatnya, turun ke dunia ini, mengambil rupa manusia, agar kita semuanya memperoleh keselamatan daripada Allah. Dan inilah bukti nyata kasih Allah kepada kita umat manusia, dan menjadi suatu tindakan yang luar biasa yang tidak pernah kita dapatkan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan seorang orang tua pun tidak mampu memberikan, belum tentu memberikan nyawanya kepada anaknya untuk berkorban demi anaknya. Tapi sekarang melalui Yesus Kristus, melalui anugerah Allah kepada kita, itulah yang menjadikan kehidupan kita pada saat ini sudah menerima jaminan keselamatan di dalam iman, menerima jaminan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya dan bagi setiap orang yang datang kepadanya. Ketika kita merasakan tantangan, kesakitan, pergumulan yang berat, maka jalannya hanya satu, datang kepada Allah. Maka dari situ Allah akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Seberdosa apapun kita, berikan dirimu kepada Allah. Serahkan dirimu, maka Allah akan memelihara kehidupan kita.
Allah yang sudah memberikan kehidupan, Allah yang sudah menjamin keselamatan kita. Maka jatah kita sekarang hanyalah berserah, bersyukur kepada Allah, tidak lebih dari itu. Dan biarlah melalui nas firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah, datang kepada Allah. Karena Allah sudah terlebih dahulu datang mendapatkan kita, menjaring kita orang-orang berdosa, dan juga menyelamatkan kita dari keberdosaan kita itu. Menyelamatkan kita dari hukuman maut yang seharusnya sudah menjadi jatah kita. Maka jadilah orang-orang yang bersandar kepada Allah. Jadilah umat yang selalu berpegang pada firman Allah. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang menurunkan diri, merendahkan diri, mengutus anak-Mu, Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini Tuhan, yang memberikan dan menjamin keselamatan bagi kami, umat manusia, orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Sungguh kami berterima kasih dan mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Maka ajari kami Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini, agar Tuhan selalu menjaga kami. Begitu juga dengan kami, umat manusia yang sepatutnya menyerahkan diri kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, agar hidup kami boleh terpimpin, boleh terarah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan jangan biarkan kami lari daripada jalan-Mu Tuhan, dan juga kami boleh selalu berpegang kepada perintah-Mu, berpegang kepada firman-Mu Tuhan, agar keselamatan yang Tuhan berikan tidak sia-sia, sehingga jaminan itu boleh kami pegang sampai kehidupan yang kekal. Bapa dalam sorga, pada saat ini kami akan memulai aktivitas kami. Biarlah Bapa Kau melindungi kami dan menjagai kami. Mari Tuhan menuntun langkah kaki kami dalam setiap aktivitas dan pekerjaan yang boleh kami lakukan dalam satu hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati, jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala sakit penyakit, agar kami boleh selalu menjalani aktivitas kami Tuhan dengan baik, dan juga tidak lari daripada jalan Tuhan ketika kami melakukan pekerjaan kami. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang sedang bersekolah, menempuh pendidikannya, yang jauh maupun dekat daripada kami. Lindungi mereka semuanya Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak pintar, anak yang bijaksana, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang patuh terhadap orang tua, terlebih kepadamu. Dan juga anak-anak kami yang jauh di perantauan, yang sedang bekerja, biarlah juga Tuhan melindungi mereka dalam setiap pekerjaan mereka. Curahkan berkat-Mu bagi mereka Tuhan melalui pekerjaan mereka, dan Kau cukupkan segala kehidupan mereka. Dan saudara-saudari kami yang terkasih, yang kami kasihi, yang jauh maupun dekat daripada kami, juga Tuhan turut melindungi mereka dan memimpin langkah mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan satu hari ini, setiap aktivitas dan pekerjaan kami, ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan kami jatuh. Oleh karena itu Tuhan, hadirlah Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu, dan kami layak menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Terpuji dan termulia nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Horas.